Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kiai Haryo beserta pengikutnya sudah sampai di masjid yang terbengkalai. Beberapa pengikut laki-laki segera membersihkan area masjid dan memperbaiki bagian-bagian yang perlu dan bisa diperbaiki. Sebagian yang lain membuat dapur umum di belakang masjid, dekat dengan kamar mandi dan kamar untuk marbot masjid yang selama ini ditempati Saka. Tak sampai 2 jam, semua sudah berhenti dari aktivitas masing-masing. Memang beberapa bagian masjid belum rampung diperbaiki dan dapurnya belum sempurna, tetapi setidaknya sudah layak dan bisa untuk ditempati. Seluruh pengikut Kiai Haryo lantas berkumpul di teras masjid bagian dalam yang tidak terlihat dari jalan utama. Teman-teman semuanya, terima kasih sejauh ini bersedia bekerja sama dengan baik sehingga kita bisa melewati semua ujian yang ada. Sekarang, kita harus tunjukkan pada halayak umum akan keberadaan kita dan langkah nyata kita untuk menegakkan agama. Kiai Haryo berhenti sejenak. Dia perhatikan satu persatu pengikut setianya yang mayoritas laki-laki. Semua mantan pengikut Kisuro yang baru bergabung belum mempunyai istri. Tatapannya berhenti pada Saka Mahesa. Saka, sebagai langkah awal pengembalian nilai agama yang kita anut, sekarang kamu azanlah selantang yang kamu bisa. Sudah masuk waktu sholat asyar, ucap Kiai Haryo selanjutnya. Baik Kiai. Saka lantas berdiri dan meninggalkan pertemuan dan bersiap diri untuk melaksanakan perintah Kiai Haryo tersebut. Saat dirinya sudah siap, Saka mengambil sebuah corong yang dulu biasa digunakan sebagai pengeras suara saat mengumandangkan azan. Diarahkannya corong tersebut di depan mulutnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di pipi sebelah kanan dengan sebagian ujung jari menutup telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang azan kembali terdengar di desa Kenongko setelah sekian tahun tidak pernah terdengar. Saka mengumandangkan azan dengan sangat baik. Selain pelafalan mahrajnya tepat, nadanya juga indah mendayu-dayu membuat orang yang mendengar akan terkesima. Rasa harus seketika menyelimuti hati Kiai Haryo beserta pengikutnya. Wuri bahkan sampai menitikan air mata saking merasa terharunya. Tak hanya itu, orang-orang yang masih setia memegang teguh ajaran agama secara sembunyi-sembunyi ikut bahagia mendengar kumandang azan tersebut di dalam rumah-rumah mereka. Tak banyak memang, tapi masih ada. Bude Sumi juga mendengar lantunan kumandang azan tersebut. Dia hafal betul bahwa suara tersebut milik Saka anaknya. Dulu Saka memang sering mengumandangkan azan bergantian dengan Panji. Alhamdulillah, aku yakin itu suara Saka. Berarti dia baik-baik saja, bahkan mungkin dia sudah berhasil menyelamatkan Wuri dan menemukan Dek Haryo sama Dek Siti. Gumam Bude Sumi. Menurut pikirannya, Saka tidak mungkin berani mengumandangkan azan sendirian tanpa ada yang mendukungnya. Kalau Saka berani azan, itu artinya kemungkinan besar dia dikelilingi oleh orang-orang yang satu pemahaman dengannya. Bude Sumi merasa lega. Kurang aja, siapa yang berani-beraninya mengumandangkan azan di desa ini lagi? Apa dia tidak tahu konsekuensinya jika berani melakukan hal itu? Pak De Cokro terdengar marah-marah mendengar ada kumandang azan di desa tersebut. Dia khawatir jika sampai kumandang azan tersebut terdengar di telinga Kisuro, dia akan sangat murka karena itu berarti ada yang berani melawan peraturannya. Pak De Cokro masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah golok panjang. Saat hendak keluar rumah, Bude Sumi melihatnya dan segera menegurnya. Pak Ne, kamu mau kemana? Kenapa membawa golok segala? Tanya Bude Sumi. Ada nada khawatir dalam kalimat pertanyaannya. Aku hendak membunuh orang yang berani mengumandangkan azan itu. Bude Sumi terkesiap mengetahui rencana suaminya. Suaminya memang tak lagi perhatian terhadap Saka, maka wajar jika tak lagi mengenali suara azannya. Kenapa? Kenapa harus dibunuh? Orang itu hanya mengamalkan ajaran agamanya. Kenapa Pak Ne bersikap seperti itu? Bude Sumi mengatakan demikian dengan berdiri menghalangi langkah Pak De Cokro. Tak lupa, rumahnya dia kunci dan kuncinya dia bawa agar Pak De Cokro tidak bisa lari begitu saja menjalankan niatnya. Kamu tahu tidak, kalau sampai Kisuro mendengar ada yang berani mengumandangkan azan, beliau akan marah besar. Kenapa beliau marah? Bude Sumi terus bertanya untuk memberikan Saka waktu menyelesaikan azannya. Karena itu artinya ada yang berusaha menghidupkan kembali kegiatan di luar padepokan. Kalau sampai banyak yang bergabung dengan kegiatan di luar padepokan, maka akan membuat pengikut Kisuro berkurang. Artinya lagi setoran kepada beliau juga berkurang dan dampaknya akan sampai pada kita.
Kita tidak lagi mendapat bagian uang yang banyak kalau Kisuro tidak dapat uang banyak. Bude Sumi meradang mendengar jawaban suaminya. Dia tidak menyangka cara pikir suaminya sangat sempit dan hanya berorientasi pada materi. Bukan kita, Pakne, tetapi kamu. Selama ini, aku tidak pernah mempermasalahkan dirimu memberiku uang banyak ataupun sedikit. Lagi pula, uang dari Kisuro masih aku simpan baik-baik dan tidak aku gunakan. Buat apa aku memakai uang yang tidak jelas asal-usulnya? Katamu, Kisuro itu tidak punya pekerjaan tetap. Lantas dari mana dia mendapatkan uang banyak? Bude Sumi menjeda ucapannya sejenak. Aku yakin, uang yang Kisuro bagi-bagikan merupakan uang setoran para pengikutnya yang ingin digandakan uangnya. Harusnya kalau memang Kisuro itu pandai menggandakan uang, dia tidak akan khawatir akan berkurangnya jumlah pengikutnya. Dia tinggal mengambil beberapa uang, lantas digandakannya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Sindir Bude Sumi sinis. Diam kamu. Sejak kapan kamu lancang mengurusi Kisuro? Pak De Cokro mulai emosi. Sejak kamu mengabaikan Saka dan tak lagi peduli dengannya. Kamu lebih mementingkan hubunganmu dengan Kisuro dibanding hubunganmu dengan anakku yang sebelumnya sudah kamu janjikan akan dibahagiakan saat kamu meminangku. Bude Sumi tak kalah emosi. Dia tak lagi menghormati suaminya. Pak De Cokro melotot mendengar jawaban istrinya. Dia tidak menyangka istrinya itu berani membantah ucapannya. Selama ini, Bude Sumi tidak pernah berkata kasar kepadanya, apalagi membantah dengan suara keras. Memang sesekali Bude Sumi protes, tetapi tetap dengan suara yang lembut dan santun. Ah, persetan dengan semua itu. Sekarang kamu minggir. Aku mau mencari siapa yang berani mengumandangkan azan itu. Mau kamu apakan? Tanya Bude Sumi dengan mata menatap tajam wajah suaminya. Dia terlanjur sakit hati dengan sikap suaminya, makanya berani secara terang-terangan menentangnya. Sudah kubilang hendak aku bunuh. Minggirlah, aku tidak mau. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu membunuh Saka? Tidakkah kamu hafal? Orang yang mengumandangkan azan itu adalah Saka anak tirimu. Selama ini, sebelum kamu menjadi pengikut Kisuro, dia selalu memperlakukan dirimu selayaknya seorang ayah yang sangat dihormati dan dibanggakannya. Saka, Pak De Cokro seolah-olah tidak percaya omongan istrinya. Iya, aku yakin itu suara Saka. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang gila mengumandangkan azan? Berhenti mengatakan bahwa Saka gila. Dia itu tidak gila. Dia hanya berusaha melindungi dirinya dari kelakuan keji ayah tirinya. Ucapan Bude Sumi semakin tidak terkontrol. Dia kecewa berat dengan sikap suaminya terhadap Saka. Pak De Cokro makin kalap mendengar perkataan Bude Sumi. Dia mendorong istrinya yang tidak mau memberinya jalan, bahkan melayangkan beberapa pukulan di wajah istrinya. Dia lantas berusaha keluar rumah. Namun dia kesulitan saat hendak membuka pintu yang dikunci dan anak kuncinya dibawa oleh Bude Sumi. Mana anak kuncinya? Berikan kepadaku atau kamu akan kubunuh sekalian, teriak Pak De Cokro. Bude Sumi yang ketakutan melemparkan secara asal anak kunci berukuran kecil yang dibawanya ke arah tumpukan papan berukuran kecil yang berada di sudut rumahnya. Anak kunci tersebut terselip dan membuat Pak De Cokro kesulitan untuk mengambilnya. Bude Sumi memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri lewat pintu belakang dan mengunci pintunya dari luar. Dia lalu berlari sekencang-kencangnya ke arah masjid. Dia yakin Saka ada di sana karena satu-satunya tempat yang biasa digunakan untuk mengumandangkan azan adalah masjid. Sampai di area masjid, Bude Sumi langsung menuju ke bagian belakang untuk bersembunyi. Tak mempedulikan tatapan pengikut Kiai Haryo yang menatapnya keheranan. Penampilannya yang hanya mengenakan kebaya dengan rambut tak terikat dan kain jarik yang disingkapkan hingga sampai lutut, tentu membuat orang yang melihatnya bertanya-tanya. Apalagi ada lebam di wajahnya. Bude, Wuri segera mengenali budenya sekalipun berpenampilan seperti itu. Enduk, tolong Bude enduk. Pak Demu ngamuk, ucap Bude Sumi dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Tenang Bude, ini minum dulu, ucap Wuri sambil memberikan air minum yang berada di dekatnya. Dia menunggu budenya selesai minum dan mengatur nafas. Setelah itu barulah dia bertanya, sebenarnya ada apa Bude? Pengikut Kiai Haryo yang perempuan ikut menunggu jawaban Bude Sumi dengan duduk mengelilinginya. Pak Demu marah mendengar suara azan. Dia hendak membunuh siapapun yang berani mengumandangkannya. Bukankah tadi itu suara Saka? Iya Bude, tadi Mas Saka yang azan. Tapi, benarkah Pak De seperti itu? Benar, bahkan saat Bude berusaha menghalanginya, dia menghajar Bude sampai seperti ini. Makanya Bude lari ke sini karena yakin Saka ada di sini. Orang-orang yang mendengar penuturan Bude Sumi ikutan terkejut, tak terkecuali Umi Siti. Ya Allah Mbak, terus sekarang gimana?
Bude Sumi yang semula tidak begitu peduli keadaan sekitar selain Wuri, merasa tidak asing dengan suara yang barusan memanggilnya Mbak. Deck City, alhamdulillah akhirnya bertemu juga dengan Wuri, ucap Bude Sumi begitu mengetahui orang yang bertanya barusan adalah Umi Siti. Keduanya lalu berpelukan untuk saling melepas rindu. Belum sempat Bude Sumi menjawab pertanyaan Umi Siti, sebuah kegaduhan terdengar di depan masjid. Semua perempuan yang berada di belakang berbondong-bondong mengintip ke arah sumber kegaduhan untuk melihat apa yang terjadi. Siapa yang tadi mengumandangkan azan? Kesinilah, ucap orang yang membuat kegaduhan dengan mengacungkan golok panjang yang sangat tajam. Orang itu adalah Pak De Cokro. Dia tak peduli ada banyak pengikut Kiai Haryo memperhatikannya. Pikirannya sudah tak bisa berpikir jernih lagi semenjak mengetahui jika Wuri kabur dari padepokan dan menggagalkan impiannya sebagai orang yang dihormati. Menyadari dirinya yang dicari, Saka yang baru selesai mengerjakan sholat sunnah keluar dari dalam masjid. Dia sudah menduga momen seperti ini akan terjadi. Aku ya yang mengumandangkan azan. Ada apa? Tanya Saka datar. Pak De Cokro yang sudah memendam emosi begitu lama tak menjawab pertanyaan Saka. Dia justru menyerang Saka dengan membabi buta. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.